Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus pada PT Cakra Mineral Tbk. Cakra Mineral Tbk atau sebelumnya bernama Citra Kebun Raya Agri Tbk adalah perusahaan pertambangan mineral. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990. Kegiatan utama Cakra adalah perusahaan induk yang melakukan operasi penambangan biji besi, pasir zirkon, dan melakukan jasa pemasaran untuk kelompok usaha mereka. PT Cakra Mineral Tbk merupakan produsen dan eksportir logam besi dan pasir zirkon. Perusahaan memiliki segmen usaha penambangan yang terintegrasi, mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengelolaan, hingga pemasaran. Bagaimana sih kasus PT Cakra Mineral Tbk dan bagaimana bentuk kecurangan-kecurangan yang terjadi pada perusahaan tersebut? Direksi PT Cakra Mineral Tbk atau CKRA yaitu Bolio Mulyadi telah dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan karena kasus penggelapan, manipulasi akuntansi, serta masalah terkait pengungkapan palsu. Pada tahun 2014, Direksi Cakra telah dengan tidak benar mengklaim bahwa Cakra telah mengakuisisi PT Takaras dan Murni. Namun sesungguhnya PT Cakra sama sekali belum membayar atau menguasai 55% saham kedua perusahaan tersebut. Para pemegang saham PT Cakaras dan Murni menurut Jeffron yaitu selaku pengacara PT Takaras dan Murni menyatakan bahwa sebenarnya Mulyadi dan Harun sebagai direksi PT Cakra telah menandatangani perjanjian tukar-menukar saham untuk menguasai 55% saham pada PT Takaras dan PT Murni, yang kemudian dibayar 330 juta saham PT Cakra. Pengacara PT Takaras dan Murni yaitu Jefferson mengatakan bahwa Cakra membuat rekayasa akuntansi yang menyesatkan, yaitu dengan meningkatkan modal PT Takaras dan Murni, sehingga menyebabkan pemegang saham yang lama harus membayarkan pajak akibat peningkatan modal yang terjadi secara berbohong atau kebohongan. Selain itu, Jefferson yaitu selaku pengacara PT Takaras dan Murni mengatakan bahwa direksi PT Cakra telah menyembunyikan sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan PT Takaras dan Murni. Direksi PT Cakra menyesatkan OJK dan para investor bahwa seakan-akan PT Cakra mempunyai 55% saham pada PT Takaras dan Murni, padahal yang sebenarnya terjadi adalah tidak benar. Seperti apa sih bentuk laporan akuntan yang ditemukan terjadi kebohongan atau adanya kasus ini? Direksi PT Cakra telah sengaja menggelembungkan nilai aset Cakra dengan secara palsu mengkonsolidasikan laporan keuangan serta melebih-lebihkan nilai modal yang telah disetor. Nah, apa aja sih dampak atau akibat dari kecurangan tersebut? Yang pertama, untuk PT Cakra itu sendiri. Nah, PT Cakra Mineral Tbk akan dilisting atau akan dihapuskan pencatatan saham di Bursa Efek.
tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2020. Yang kedua, untuk para investor. Jadi, dari kecurangan tersebut, para investor tidak bisa membuat keputusan investasi yang tepat dan menyebabkan para investor mengalami kerugian yang signifikan dari pengungkapan yang palsu, menyesatkan, dan tidak tepat yang telah disampaikan melalui platform BEI atau Bursa Efek Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga adalah untuk Bursa Efek Indonesia. Kecurangan yang dilakukan oleh Direksi PT Cakra Mineral telah mengganggu kinerja pasar saham, merusak kepentingan investor publik, dan merusak citra internasional Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kenapa sih bisa di-listing? Kenapa sih PT Cakra itu bisa di-listing? Karena suatu saham dapat di-delisting secara paksa apabila perusahaan mengalami konsolidasi atau peristiwa signifikan yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Nih, jadi ini itu untuk kelangsungan berdampak negatif. Negatif untuk kelangsungan usaha. Nah, apabila perusahaan tersebut tidak mampu memperbaiki diri dan akhirnya terkena delisting paksa, bursa pun tidak dapat mengizinkan direksi, komisaris, termaksud pemegang saham pengendali, untuk menduduki jabatan dewan direksi, komisaris, maupun pemegang saham pengendali calon emiten di Bursa Efek. Nah, jadi ketika suatu perusahaan itu berdampak negatif, terus untuk melindungi investor publik, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan pengumuman terkait potensi delisting dalam waktu 6 bulan sejak saham emiten disuspensi. Nah, ketika itu bursa meminta pendapat dengan pihak emiten untuk menjelaskan mengenai rencana bisnis dalam rangka memperbaiki yang penyebab terjadinya suspensi di Bursa Efek itu sendiri. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah penyebab terjadinya kecurangan tersebut. Dari kecurangan yang telah dilakukan oleh Direksi Utama PT Cakra Mineral Tbk, yaitu Bolio Mulyadi, adanya dorongan dan kesempatan, serta lemahnya pengendalian internal perusahaan, sebab adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh Direktur Utama, yaitu Bolio Mulyadi. Jadi Bolio Mulyadi itu dibantu oleh beberapa rekannya dari direksi yang lainnya, yaitu Harun Abidin, Argo Trinandio, dan Dexter Sarjih Putra. Nah, bagaimana sih peran akuntan dalam mengurangi atau dalam kasus ini? Nah, yang pertama adalah memperoleh keyakinan atas laporan keuangan agar bebas dari kesalahan penyajian material. Yang kedua adalah ketika akuntan publik telah menerima
atau memperoleh bukti memperoleh bukti terjadinya kecurangan atau kemungkinan adanya kecurangan dalam perusahaan tersebut, maka akuntan publik ini harus menyampaikan kepada pihak manajemen. Selain itu, akuntan publik dapat melakukan komunikasi kepada Badan Pengatur dan OJK serta penegak hukum jika kecurangan yang mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, guna menentukan tindakan yang tepat serta memastikan langkah yang harus dipertimbangkan terhadap kecurangan tersebut. Misalnya, meminta nasihat pengacara jika terjadi kecurangan yang dihadapinya menyangkut perusahaan listing di Bursa Efek. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas adalah bagaimana sih kasus ini dan kaitannya dengan manajemen resiko ataupun COSO framework ataupun kode etik profesi. Yang pertama itu kaitannya dengan manajemen resiko. Ketika suatu perusahaan sedang berada dalam masa kesulitan, perusahaan harus menerapkan manajemen resiko dan prediksi resiko guna membantu perusahaan menghemat pengeluaran serta melindungi masa depan. Sebab rencana manajemen resiko yang tepat akan membantu perusahaan dalam menetapkan prosedur untuk menghindari ancaman, meminimalkan dampak negatif, serta mengatasi ancaman. Nah, dalam penerapannya ini, perusahaan wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko terhadap faktor-faktor yang bersifat material. Yang kedua adalah kaitannya dengan COSO framework. Di dalam COSO framework tuh ada yang namanya internal control. Internal control itu adalah pengendalian internal. Kenapa sih sebuah perusahaan harus membutuhkan pengendalian internal? Karena yang pertama, pengendalian internal dapat membantu ke suatu perusahaan mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Berarti yang pertama di sini adalah kinerja. Yang kedua, membantu memastikan laporan keuangan dapat diandalkan. Berarti di sini adalah laporan keuangan perusahaan tersebut dapat diandalkan. Nah, yang ketiga, membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Yang ketiga itu berarti sesuai dengan undang-undang. Jadi, tidak akan ada kasus kecurangan yang terjadi atau yang akan dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Nah, yang keempat itu adalah menghindari kerusakan reputasi. Jadi di sini adalah menjaga reputasinya dia, reputasi perusahaan itu sendiri. Nah, reputasinya ini yang diakibatkan oleh kasus kecurangan yang terjadi. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana sih kaitannya kasus ini dengan kode etik profesi. Nah, kode etik profesi di sini yang akan saya bahas adalah dari sisi akuntan publik.
Dalam melakukan pekerjaannya, KP juga diawasi oleh P2PK yang melakukan fungsi pengawasan, regulasi, dan pembinaan. Dan jika dalam satu audit ditemukan ada ketidakwajaran, baik terkait kode etik maupun tidak dipenuhinya standar pelaksanaan audit, maka sesuai dengan ketentuan itu akan diberikan sanksi. Sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan KP yang bersangkutan. Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan publik. Kemudian, sanksi pidana juga dapat diberikan apabila KP terbukti melakukan manipulasi atau pemalsuan data, serta menjadi pihak terasosiasi dalam kejahatan yang disebutkan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya saya bahas adalah bagaimana cara agar tidak terjadi kasus kecurangan di masa yang akan mendatang. Kasus kecurangan yang terjadi di masa yang akan mendatang. Ya, biar. Nah, yang pertama itu menyediakan sistem pengendalian internal. Kenapa sih lagi-lagi pengendalian internal? Nah, perusahaan juga harus menyediakan pengendalian internal yang jelas, mulai dari penetapan tugas, otoritas masing-masing karyawan. Ini gunanya untuk tidak adanya kesalahpahaman dalam menjalankan tugas dan mengurangi penyalahgunaan otoritas. Yang kedua adalah memiliki standar prosedur pengendalian internal. Jadi, bukan hanya sebatas perusahaan itu memiliki sistem pengendalian internal saja, tapi perusahaan itu harus memiliki standar prosedur yang jelas tentang hal tersebut. Dengan adanya standar tersebut akan mempermudah mengatur perilaku karyawan, terutama bagian akuntansi untuk berperilaku sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jadi ada beberapa standar umum yang berlaku, misalnya dalam hal pembagian tugas. Nah, misalnya terus dalam hal menegakkan sistem otorisasi, terus melakukan pengecekan secara berkelanjutan. Kalau ini dijalankan dengan baik, tindak kecurangan laporan keuangan sampai terjadi. Terus yang selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja semua keuangan. Semua karyawan. Apabila standar pengendalian internal sudah dijalankan dengan baik, perusahaan perlu melakukan tindakan pengawasan kepada karyawan. Dalam hal ini, karyawan berhubungan dengan pelaporan keuangan. Jadi, pengawasan ini berguna untuk memastikan tingkat integritas penyusunan laporan keuangan. Pengawasan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Misalnya, yang satu mengawasi keluar masuknya uang, yang satunya lagi mengawasi pembuatan laporan keuangan. Jadi, antara yang mengawasi keluar masuknya keuangan itu berbeda dengan yang mengawasi pembuatan laporan keuangan. Itu berarti tidak boleh sama. Yang keempat adalah melakukan atau mengadakan audit secara proaktif. Semua lini bisnis, tidak hanya skala kecil ataupun skala besar, semua berpotensi mengalami kasus kecurangan atau adanya fraud, terutama dalam laporan keuangan. Maka dari itu, audit ini penting untuk dilakukan. Paling tidak dijadwalkan 1 atau 2 bulan sekali.
Ini membuat karyawan bekerja lebih jujur, hati-hati, dan optimal. Yang terakhir adalah memberikan pelatihan anti-fraud kepada karyawan. Tidak kalah pentingnya karyawan untuk perusahaan, tapi pelatihan terkait dengan anti-fraud bagi keuangan itu penting dilakukan secara berkala. Jadi, baik karyawan baru ataupun karyawan yang lama, ini baru, yang ini lama, perlu melakukan training. Dengan begitu, mereka lebih paham tentang fraud atau kecurangan pada pelaporan keuangan di perusahaan tersebut. Selain itu juga terkait dengan sanksi yang diberikan kepada karyawan apabila mereka ketahuan melakukan kecurangan dalam laporan keuangan tersebut. Nah, sudah sampai nih di penghujung saya presentasi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon bantuannya untuk dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.